hujan kredit macet masih membanjiri perbankan. Sejalan dengan itu, badai tuduhan korupsi kredit macet terus terjadi. Bank-bank himbara dan Bank Pembangunan Daerah atau BPD mulai ngeri-ngeri sedap. Hanya tinggal menunggu giliran untuk menjadi target yang paling mudah dalam pemberantasan korupsi. Karena tidak ada di dunia bank tanpa kredit macet. Dan jika semua kredit macet diperiksa, pasti ketemu salahnya. Hal ini menjadi momok bagi para bankir. Mengapa bisa begitu? Hai Infobankers, kembali lagi di program Belajar Uang bersama saya Shanandra Naila. Para bankir menjadi target. Pasal menguntungkan pihak lain menjadi sangat mengerikan. Contohnya di kasus Tom Lembong serta Ira Puspadewi atau ASDP dan Mila Warma mantan Dirut Bukit Asam yang dibebaskan. Kini giliran para bankir BPD dalam kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sri Tax yang masuk lorong menguntungkan pihak lain. Karir profesionalnya dihancurkan dengan tuduhan merugikan negara dengan jalur menguntungkan pihak lain. Pertanyaannya, bagaimana mereka yang sudah menghancurkan karir profesional dengan pasal-pasal kriminalisasi selama ini masih seperti tak pernah punya dosa, santai, tenang, dan tak merasa bersalah. Tak ada penalti dan tak ada hukuman. Bahkan banyak yang naik pangkat di tempat-tempat lebih terhormat karena target kasusnya besar-besar dan dinilai berhasil. Kini sejumlah bankir antri untuk diskriminalisasi tentang kredit macet. Kasus Sri Tax sedang dikembangkan ke PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PT Bank Negara Indonesia atau BNI, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Penegak hukum sedang mencari-cari pasal yang menguntungkan pihak lain atau debitur. Padahal kasusnya juga berbeda dan tak ada hubungan dengan kasus yang menimpa Direksi BPD DKI atau Bank Jakarta, Bank BJB, dan Bank Jateng. Kriminalisasi kredit macet ini juga pernah terjadi pada Eko Budi Wiono, mantan Direktur Utama Bank DKI. Pada putusan di Pengadilan Negeri, Budi Wiono divonis 4,5 tahun. Naik ke Pengadilan Tinggi, kena tambahan menjadi 7 tahun. Lalu ke Mahkamah Agung makin diberatkan menjadi 10 tahun. Ketika mengajukan peninjauan kembali, ia ditolak. Singkat cerita, Likotama Harum mengalami tunggakan macet sebesar 269,734 miliar rupiah. Dan angka itu dianggap kerugian negara. Padahal, dari nilai agunan seperti diungkap dalam pembelaan mencapai 452,76 miliar rupiah, atau lebih besar dari kredit macet itu sendiri. Terlebih, kredit macet itu juga sudah dicadangkan oleh Bank DKI. Dan kredit sudah ada sebelum Eko Budi Wiono menjadi dirut. Bahkan, Eko sendiri mengaku tidak mengenal debitur dan tak pernah bertemu, serta tidak ada mens rea. Lebih seru lagi, Supendi, sang debitur atas nama PT Likotama Harum tidak pernah dihadirkan dalam sidang-sidang Eko Budi Wiono. Karir 35 tahun Eko dihancurkan. Ini pelajaran penting bagi semua bankir. Tidak korupsi, tidak ada aliran dana, tidak kenal debitur, jaminan lebih besar dan sudah dicadangkan. Tetap kena pasal merugikan negara. Sungguh prihatin. Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, setidaknya ada 4 hal yang perlu digarisbawahi tentang membabi butanya aparat penegak hukum menempelkan pasar kredit macet menjadi pasal korupsi. Padahal tak terbukti korupsi dan tak ada mens rea dalam pemberian kredit. 1. Jelas ini fenomena yang mengkhawatirkan. Maraknya kasus kredit macet di bank BUMN
BPD atau lembaga pembiayaan yang langsung disangkakan sebagai tindak pidana korupsi dengan dasar memberi manfaat kepada orang lain. Padahal, esensi pemberian kredit adalah untuk mengembangkan usaha debitur yang secara otomatis memperkaya mereka. Logika ini jika diterapkan mentah-mentah menjadikan setiap kredit bermasalah sebagai calon kasus pidana. 2. Membedakan niat jahat dan resiko bisnis. Dunia perbankan dibangun di atas resiko. Selama pemberian kredit bebas dari unsur kesenjangan atau mens rea, konflik kepentingan, dan telah memenuhi SOP, maka yang tersisa adalah wilayah business judgment rule. Tidak ada mens rea karena tidak menghendaki kredit macet, tidak mengetahui akan macet, dan tidak menyadari resiko kemacetan. Seringkali APH memakai unsur mens rea dengan kacamata malaikat untuk menilai niat kesenjangan. Bankir memberi pinjaman berdasarkan analisis prospek usaha di saat itu. Faktor kualitatif seperti gejolak ekonomi, perubahan regulasi mendadak, atau pandemi berada di luar kuasa manusia. Tidak ada bankir yang tahu masa depan. Jika sejak awal diketahui akan macet, pasti kredit tidak akan direalisasikan. Resiko kredit selalu mengikuti dan pasti sudah dikalkulasi. 3. Ketidakseimbangan perspektif antara bankir dengan APH. Jujur, terdapat jurang pemahaman yang dalam. Seorang bankir menilai dan memutuskan kredit saat usaha sedang baik-baik saja atau memiliki prospek cerah. Sementara APH datang menyelidiki ketika kredit sudah dalam kondisi macet. Apa yang di mata bankir adalah resiko bisnis yang materialisasi di mata APH. Sering dicurigai sebagai kelalaian yang disengaja. Kesalahan prosedur administratif yang semestinya berimplikasi pada sanksi administratif sering dipidanakan. Apalagi jika kredit sudah macet semua, bisa salah. Bahkan, warna pulpen hitam pun bisa salah jika di SOP harus dengan warna biru. Pendek kata, ketika kredit lancar, diam. Begitu kredit macet, entah karena pandemi, gejolak global, atau salah urus debitur, maka mekanisme pidana langsung bergerak dengan tuduhan korupsi. Dengan dasar, bank memberikan keuntungan kepada orang lain. 4. Ironi kredit lancar yang berubah drastis. Pertanyaannya, bagaimana rasionalitas hukum ketika sebuah kredit yang telah berjalan lancar puluhan tahun tiba-tiba mengalami kemacetan akibat force majeure seperti pandemi? Debitur yang sebelumnya dianggap mitra baik dalam sekejap berubah status menjadi tersangka korupsi. Ini mengabaikan fakta bahwa kegagalan usaha bisa terjadi karena faktor eksternal yang tidak terduga dan tidak terkendali. Mengelola bank BUMN dan BPD ibarat tim sepak bola. Kadang kemasukan gol dan kadang memasukkan gol. Jika kredit macet dianggap sebuah kesalahan dan merugikan negara, lalu bagaimana jika mencetak untung dari pemberian kredit? Padahal tidak ada kredit tanpa kolektibilitas, seperti sebuah klub bola yang terkadang kemasukan bola. Disinilah seharusnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator tampil untuk memberikan penilaian teknis yang objektif. Harusnya OJK hadir meluruskan persepsi yang simpang siur. Sayangnya keberanian untuk berdiri di tengah dan memberikan penjelasan otoritatif seringkali tidak terlihat. Para bankir menyayangkan sikap OJK yang diam saja, tidak memberikan klarifikasi ke pihak APH, meski sebenarnya OJK juga tahu bahwa semua baik-baik saja ketika kredit sedang dikucurkan. Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, kondisi penegakan hukum seperti ini mengancam peran bank pemerintah sebagai agent of development. Ketakutan akan dipidana membuat bank menjadi terlalu risk averse, sangat menghindari resiko, dan super selektif. Imbasnya, penyusutan peran.
Bank pemerintah dan BPD akan cenderung fokus hanya pada segmen yang aman, yakni kredit konsumsi, seperti kredit pemilikan rumah atau KPR dan kredit kendaraan bermotor atau KKB. Stop untuk kredit investasi dan modal kerja. Bahkan tak tertutup kemungkinan akan nikmat dengan memberi surat berharga negara atau SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Jika toh terpaksa, syaratnya tidak wajar. Untuk pinjaman besar, bank akan meminta jaminan yang berlebihan, bahkan mendekati cash collateralized loan atau pinjaman yang dijamin 100% oleh dana tunai. Jika perlu, pemberian kredit akan melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, ataupun kejaksaan. Semua itu untuk memitigasi resiko tuduhan pasal korupsi. Jelas, ini menghilangkan makna intermediasi. Pengusaha besar dan sehat akan lebih memilih bank swasta yang dinilai lebih profesional dan ramah dalam melihat resiko bisnis. Bank swasta akan dengan senang hati mengibarkan banner "Selamat datang debitur besar dan bagus". Pada akhirnya, bank pemerintah justru kehilangan pasar terbaiknya. Menurut tim Infobank Institute, perburuan terhadap bankir yang kreditnya macet merupakan pengingkaran atas program Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan berkualitas 8% lewat peran kredit perbankan. Situasi ruwet ini paradoks. Di satu sisi, negara mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha. Tapi di sisi lain, penegak hukum yang tidak membedakan antara malpraktis dan business risk justru menggerogoti fondasi dan agen pembangunan itu sendiri. Negara perlu menciptakan ekosistem yang sehat. Para bankir dapat mengambil keputusan bisnis yang beresiko dengan pertanggungjawaban administratif yang jelas tanpa ancaman pidana yang menggantung. Jika ini terus berlanjut, maka ucapkanlah selamat tinggal para mimpi bank pemerintah sebagai lokomotif pembangunan. Yang tersisa hanyalah kerangkanya yang patuh, takut, dan akhirnya tak relevan. Kita telah mengubahnya dari harimau yang diharapkan menerkam ketertinggalan menjadi kucing kesayangan yang hanya bisa menggaruk-garuk laporan keuangan. Hanya Tuhan yang tahu pasti apakah kredit akan macet atau tidak. Dan tidak ada di dunia manapun di mana bank tanpa kredit macet kecuali infobanknews.com.